Santapan Harian Sabtu 26 Juni 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yesaya pasalnya yang ke-49, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa, ajarilah kami mengerti segala rencana-Mu. Bapa, ajarilah kami berserah hanya kepadamu. Bapa, pimpinlah kami dalam terang firman-Mu. Dalam keteduhan kasih-Mu ya Bapa, kami memohon. Amin. Yesaya 49 ayat 1-7. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau. Perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, "Engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku." Tetapi aku berkata, "Aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan, dan upahku pada Allahku." Maka sekarang firman Tuhan, yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hamba-Nya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Firman-Nya, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Beginilah firman Tuhan, penebus Israel, Allah-Nya yang Maha Kudus. Kepada Dia yang dihinakan orang, kepada Dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa. Raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah, oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kudus, Allah Israel yang memilih engkau. Sahabat Santapan Harian, dipanggil menjadi hamba, bagaimana hal itu bisa dilakukan? Yesaya menyerukan panggilan Allah atasnya kepada seluruh bangsa, dan juga mendeklarasikan bahwa Allah lah yang telah memanggilnya sejak dalam kandungan. Dalam perjalanan menjadi hamba-Nya, Allah sendiri memperlengkapi Yesaya dengan kemampuan pelayanan dan juga menyertai Yesaya. Tuhan akan memakai hamba-Nya sebagai alat untuk mengagungkan nama-Nya. Dalam panggilan ini pun,
Yesaya mengalami kesulitan karena ia menilai pelayanannya sebagai usaha yang sia-sia dengan hasil yang tidak efektif. Tetapi kemudian nada yang pesimis berubah menjadi nada yang penuh pengharapan. Sebab Tuhan setia, dan Tuhan sendiri mengangkat serta menguatkannya, menjadikan misinya berhasil pada waktunya. Kata hamba pada mulanya berarti orang-orang yang ditawan dalam peperangan dan dijual sebagai budak. Biasanya hamba dibeli semata-mata karena kegunaannya. Tidak demikian dengan Allah. Allah memilih hambanya sejak dalam kandungan. Artinya, Allah tidak melihat latar belakang dan kemampuan yang dimiliki oleh hambanya. Semua karena Allah ingin memakainya. Karena Allah yang memilih, Allah akan memberikan kemampuan dan menyertainya senantiasa. Menjadi hamba Tuhan bukan berarti selalu berhasil. Kadangkala ada hasil yang kelihatannya tidak efektif. Tetapi Tuhan tidak mengukur hambanya dari hal itu. Karena pada akhirnya Tuhan sendiri yang akan meninggikan hambanya dan menggenapkan kehendaknya. Paulus mengakui bahwa aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. 1 Korintus pasal 3 ayatnya yang ke-6. Karena itu, kita tidak perlu takut dengan panggilan menjadi hambanya. Tuhan yang setia akan menyertai kita senantiasa. Kita hanya perlu percaya, taat, dan setia menjadi alatnya dalam melayani dan mengagungkan namanya. Kita tidak perlu mengkhawatirkan tentang hasil yang tampak mengecewakan. Setialah menjadi alatnya, sebab Allah akan menguatkan kita dan menumbuhkan hasilnya. Mari kita berdoa. Kami mau setia sampai akhir. Kami mau melayani-Mu. Segenap hidup kami serahkan untuk kemuliaan-Mu ya Kristus. Seumur hidup kami adalah untuk melayani-Mu. Kami mau setia sampai akhir. Inilah tekad kami. Di dalam Kristus, kami berserah. Amin.